Halo, kembali lagi di channel KDRT dan kali ini gue bersama senior gue di dunia balap, Om Denny Pribadi, pembalap serba bisa nih. Oh, enggak juga. Semua Seniornya cabang balap malah bisa, dia. ya kan? Apaan balap roda 4 di Indonesia yang nggak bisa? Gue nggak tahu nih, motor juga bisa kan ya, Om? Motor enggak Motor bisa. enggak ya? Motor Jadi- bisa-bisaan. Bisa-bisaan, loh, motor aja bisa-bisaan. Jadi kalau disebutin nih cabang olahraganya di roda 4 nih, balap touring pasti, drifting apalagi, ya kan? Slalom juga, rally apalagi gitu. Iya. Jadi off-road juga. Apa juga? Off-road juga. Semua cabang olahraganya nggak ada yang dilewatin sama Om Denny. Nah, tapi kali ini kita nggak mau bahas Om Denny-nya. Next kita pasti akan undang nih Om Denny ke rollbar. Gua ada namanya sesinya sesi rollbar, Om. Jadi kita ngobrolin tentang pembalap-pembalap yang ada di Indonesia. Dan Oke. salah satu pembalap yang legend ada di Indonesia adalah Om Denny Pribadi. Nanti kita bikin di sesi berikutnya. Boleh, Om ya? Boleh banget. Boleh. Nah, Boleh banget. tapi di kali ini karena mumpung kita lagi ada di bengkel DSS Garage yang ada di daerah mana? Ciputat. Ciputat ya, daerah Ciputat. Dan ada mobil yang menarik. Gue jadi awalnya itu ngeliat di Instagram Om Denny, lagi ngetes ini mobil, gue bilang, menarik banget. Terus pas baca caption, wih, mesinnya luar biasa. Nah, luar biasa seperti apa, kita akan ngobrol banyak sama Om Denny tentang mobil ini. Om, jadi ini pertama, ini kabarnya ini adalah mobilnya direkturnya Mandalika. Ya, Pak Andi Satria. Pak Andi Satria ya Om ya. ya. Om bisa ceritain sedikit nggak tentang historical mobil ini? Kenapa sih bisa kepikiran ngebangun Daihatsu Sirion? Kalau yang saya tahu nih ya, Iya. mungkin memang Pak Andi itu dapatnya pada waktu itu dapat dari Daihatsu mungkin ya. Oke. Mobil Chiron ini. Basicnya ya, sasisnya Basicnya ya. ya. Kemudian sama Andi, Pak Andi itu punya ide ya mungkin ide agak gila. Memang Iya, Pak iya, Andi iya. hanya agak nyeleneh karena Iya, saya iya. tahu dia kan pemain speed off-road Oke. yang aneh-aneh lah, mobil diterbangin segala macam. Iya, iya. Tiba-tiba kepikiran mobil Chiron ini dikasih mesin Suzuki Hayabusa. Oh itu mesinnya, Hayabusa. Suzuki. Nanti kita buka ke mesinnya. Iya. Oke, terus gimana Om? Bukan itu aja, Hayabusa. Oh, iya. Udah gitu, ini mobil kan penggerak depan. Betul. Dipindahin lah jadi penggerak belakang, dikasih gardan karena Pak Andi memang basicnya senangnya lebih ke RWD Oke. dibanding EWD. Jadi Iya. kalau RWD itu mobil bisa buat mainan, Iya, iya betul, buat betul. ngesot lah, Buat buat ngesot, menari, benar, buat benar. apa, mobil bisa menari. Laga dibuatlah ini. Jadi proyek ambisiusnya Pak Andi gitu. Oke, ya. siap. Setelah sekitar hampir 5 tahun lebih lah mobil ini akhirnya baru kemarin sekitar setengah bulan yang lalu Oke. lah ya, mobil udah jadi. Pak Oke. Andi bilang, saya Den coba lu cobain dah gitu. Berarti panjang nih Om. 5 tahun tuh berarti selama dari pertama kali mobil ini mau dibangun ke 5 tahun itu berarti mobil diem tuh Om ya? Mobil ada pergerakan cuman nggak terlalu signifikan Oke. ya. Kemudian pas Pak Andi bilang, Den coba bantuin. Begitu saya bantuin, saya kebut. Gimana Siap. caranya Iya, mobil ini bisa cepet jadi. Iya, iya, iya. Cepet jalan, cepet dicobain. Dari sini kemarin nyobainnya di Eduton. Oke. Eduton tuh kemarin coba pelan lah. Nyoba pelan awalnya, tapi tiba-tiba kok saya kegatalan pengen drifting. Oh, Saya iya. cobain. Emang Kenceng. drifter sejati nih. Ternyata bisa. Bisa, Om, ya? Iya, tadinya Iya, iya. Pak Andi bilang, "Lo kok nyobainnya kenceng-kenceng?" Kan gue bilang pelan-pelan ya. Oh, iya. Gue tanya mekaniknya, Om Revin, nggak apa-apa deh, kencengin aja yang ketahuan. Kalau Iya, ada iya, iya, rusaknya iya. Benar, ini benar, jadi benar. ketahuan. Ternyata ya memang ada sedikit masalah kayak selang oli pecah karena terlalu dekat dengan hider. Karena Iya, kan iya. kalau nyoba kenceng otomatis panas. Betul, betul. Panas kan pasti selang pecah lah, Betul, betul. ruas koplingnya copot apa, tapi itu semua sepele banget. Iya, iya, iya. Beliin di otopat, Minor pasang lah ya, lagi iya. minor, pasang lagi, mainan lagi jalan. Oke. Kemarin ketahuan semua, udah selesai, bawa ke sini. Nah ini akan yang kurang-kurang itu akan dibenerin banyak. Oke. Setelah ini baru kita akan nyoba ke Sentul. Oh, mau Lebih dibawa ke kenceng Sentul. di sana. Iya, 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 iya. Jadi udah setelah kenceng di sana, nanti akan dibawa ke Mandalika sebagai Keren. mobil mainannya di Mandalika. Karena ini mobil mainannya emang luar biasa nih. Nantinya mobilnya ini pun nanti akan disewakan di Mandalika. Oh gitu, mau disewain di Mandalika. Jadi siapa menarik. aja boleh sewa, nanti sistemnya ada berbayar. Iya. Sewa nanti masuk sirkuit itu pakai kartu. Dari Oke. kartu yang berwarna merah itu yang benar-benar newbie. Oke. Kartu kuning itu yang sudah beberapa kali nyoba dan Oke. ngerti tentang sirkuit. Dan kartu hijau itu adalah kartu pembalap. Oke. Jadi kayak Mas Ica nih datang Iya. ke sirkuit. Nanti daftarnya sudah langsung dapat kartu hijau. Oke. Karena sudah punya KIS. Iya, iya, Jadi iya. bisa langsung masuk sirkuit. Jadi masuk sirkuit itu sudah tahu aturan sirkuit. Oke, betul, Ya, betul, Beda setuju. kalau yang orang datang pengen Iya. nyoba, dia kan nggak tahu aturan. Betul. Tata cara itu harus kita jelasin, Betul, kita safety-nya briefing. ya. Ya, Iya, kalau iya. Mas Ican datang, ya kita briefingnya cuman
secara umum aja, Mas. Iya. Itu gini-gini nggak beda kok sama Sentul. Oke, Iya. jalan, udah langsung masuk gitu. Berarti ini asik nih. Nih kita agak ngelompat dikit nih Om. Gue jadi agak tertarik ngomongin Mandalika nih gitu. Jadi di Mandalika itu nanti akan open untuk umum Om ya? Rencananya seperti itu dengan sistem yang seperti tadi itu ya? Sampai sekarang sudah untuk umum. Oh sampai sekarang udah untuk umum? Sudah untuk umum. Oke, dan nextnya kalian kalau nggak punya mobil balap akan ada ini nanti gitu. Salah satunya ini. Salah satunya ini. Nah mungkin nggak kalau ada yang mau ngubungin itu nanti bisa kemana? Bisa Om? ke Om saya, Denny? ke Joyce. Nah Instagramnya Om Denny apa nih? Denny Pribadi 47. Ah tuh, nanti kita kasih linknya di bawah. Ya. Om Denny Pribadi 47. Hubungi saya kalau mau ke sirkuit, mau nyoba ini juga bisa, motor juga bisa. Kita ada menyewakan CBR. Oh ada juga? Wah, CBR 3 buah kita sewain. Ada kalau mau jalan-jalan pakai ADV, Honda ADV juga bisa, muter-muter nggak ngebut. Kalau ada KDRT ini mesti ke Mandalika. harus banget. Menarik banget nih. Gitu. Om, kita balik lagi ke mobil nih Om. Ini kalau dari sisi bodi sendiri, gue lihat di sini juga udah ada ini Om ya. Ada dibikin white body ya. Iya, dikit white body. Nah, terus pas ketika transisi dipindahkan ke lo, gue nggak nanya sebelumnya nih, karena pasti kan lo agak ini kan miss kan Om tentang apa namanya, apa aja yang dikerjain gitu kan. Nah, pas ketika lo pegang itu, apa aja sih Om yang diterusin? Bikin apa aja sih Om? Kalau saya kan ya seperti ini, saya kasih air scoop, livery saya ganti semua. Oh, air scoop ini ya? Livery nggak gini. Livery ganti, kemudian kayak aki saya gedein, terus perintilan-perintilan semua tuh saya kasih wings, saya kasih kaca saya ganti akrilik gitu-gitu. Nanti pelek nih mau saya ganti yang lebih ringan. Saya jadi yang lebih ke eksteriornya lebih enak nanti dipakai. Kalau mesin kan urusannya Om Dana sama Pak Andi. Saya pilihan depan nyalain lampu, semua nyala nih, wiper, semua. Jadi kalau di Mandalika nanti hujan, lampu nyala, sen nyala, semuanya nyala. Aman jadinya. Karena ini kan sudah standalone jatuhnya. Oh, udah pakai standalone ini. Pakai apa Om ECU-nya nih Om? Saya nggak tahu, Pak Andi itu yang tahu. Nanti kita ngobrol sama buildernya nih, gitu nantinya untuk akan detailnya. jadi standalone. Siap. Nah Om, terus pas kemarin lo nyobain Om, apa yang lo rasain dari modifikasi Sirion ini dengan Hayabusa? Lo coba untuk drifting tuh performanya seperti apa sih Om? Kaget saya ini kaget kan, biasa naik mobil RPM 8.000, 9.000 udah mentok banget. 8.000, ini 15.000. Gokil ya? 8.000 kok masih kayak mobil itu masih di 5.000. Iya. Terus tuh sampai gila 15.000 sampai 13.000 baru teriak. Nah tapi responnya itu sama kayak kita mobil, apa ini jauh lebih cepat Om? Kalau kita dari jalan awal memang cepatan mobil, karena ini kan mesin motor, mungkin torsinya kan kecil cuma 100 sekian kata Om Martin. Kalau dari motor cuma 200 kilo tiba-tiba dikasih 900 kilo. Tapi begitu sudah jalan, sedang landing udah di RPM 4.000 udah. Gila powernya gila banget. Memang kalau agak ada yang patah gitu ya agak susah harus tendang kopling. Susah kalau buat yang belum biasa. Tapi kalau buat senior seperti Om Denny Pribadi, gampang, tetap bisa muter, ya kan? Nanti koplingnya juga ini penyesuaian kan? Oh, koplingnya iya. Kayak apa? Sequential ya? Sequential, nggak usah cuman start doang aja yang pakai kopling, sisanya enggak. Kan dia itu satu ke belakang, 3, 4, 5, 6-nya ke depan. Oh, oke. Satu ke belakang, kayak bener-bener kayak motor berarti Om ya? Iya. Om, ini kita lihat mesinnya nih Om ya? Iya. Oke. Nih jadi mesinnya sih kalau kita bilang kecil banget ya. Kecil Terus banget. kita lihat juga konfigurasinya lucu nih Om. Biasa kan mesin kan kalau inline ke belakang gitu kan di tengah ya. Di tengah. Ini jadi di sebelah sini, di sebelah kiri gitu Om ya. Ya. Gitu. Nah nih Om, kenapa mesti begini sih Om mesinnya Om? Nah kalau gini nih mesti tanya ke Om Dana. Oke, nanti teknikalnya kita ngobrol sama Om Dana, buildernya. Nah, yang pasti ini adalah mesin Hayabusa nih Om ya. Hayabusa 1300 cc kalau nggak salah. Berarti ini kan basic kalau nggak salah 1200 ya kalau si 1200, ini ya? 1200 ya. Naik 100 cc ya. Naik 100 cc. Tapi beda mesin. Tapi HP-nya 300. HP-nya 300. Gila. 315 ya. Gila. Cuman torsinya kecil aja dia. Tapi ngomong-ngomong HP 315, ngomong dulu Om Genio gue itu Om. Kita baru ngedapetin 315 HP dengan mesin 2000 cc. Ini mesin 1300 ya tuh ya. Bisa ngedapetin horsepower yang sama, gokil sih ini. Dan teriakannya gila. Gila ya, RPM-nya tinggi. Motor, gila. Ini berarti ini Om ya? Throttle ya dipakai ya? Gila, keren sih ini. Nah, teknikalnya nanti kita ngobrol. Nah, Om,
Terus berarti tadi kalau untuk dibuat drifting, kendalanya itu berarti memang harus RPM tinggi Om ya? RPM tinggi. Baru dia mau jalan ya? Tapi gitu. kan memang drifting RPM tinggi. Emang RPM tinggi juga? Memang RPM gitu. tinggi, iya. Nah, memang ini cocok banget kalau di RPM tinggi. Kan teriak, kita butuh teriak. Nah terus ada perbedaan nggak Om? Ini kan mesinnya jatuhnya NA ya? Enak. Kalau lo bawa mesin turbo untuk drifting sama NA dengan high RPM gini, ada beda nggak untuk startnya atau segala macam? Startnya beda, ini kalah. Tapi begitu di atas enak ini. Oh begitu di atas malah iya. enak gini? Kenapa Om? Saya masih saya di 7.000 per 2, dia masih 1. Oh, lebih panjang napasnya, nggak ribet kita ya? Nggak ribet ganti-ganti kok. Iya, tekan aja, lepas, tekan lagi RPM, dia mentok. Kalau kita kan 8.000 mobil ganti. Iya, limit ganti. Ini nggak pakai limit, udah limitnya. Bener. Jauh banget. Jauh banget, 2 kalinya. Napasnya lebih panjang lah. Panjang banget. Bener. Om, kita lihat bagian dalam Om ya. Ayo. Om Den, nih kalau duduk di sini tuh kayak ngerasa kita duduk di antara mobil yang memang mobil rally yang canggih. Mobil rally yang canggih ya. Nih, ya kan? Karena tuas ini kayak bukan kayak lagi, emang sekuensial bener dibilang gitu kan. Terus ini juga nih handbrake nih Om ya? Handbrake. Oh, ini yang biasa, ini yang hidrolik. Ini dua-duanya aktif? Ya. Belum, ini nantinya akan diaktifkan. Oke. Belum ya? Belum disambungin. Ya. Oke. Nah Om, lo ngerasa nih kalau kayak dari ergonomis duduknya ini, untuk balap kalau lo udah pas apa nggak nih Om? Kalau buat gua sih kurang atau ada yang masih di-upgrade lagi? Kurang pendek dikit aja. Apanya nih Om? Kurang turun atau apa? Kurang turun. Oh, kurang turun. Tapi udah enak ini. Udah enak Om ya? Udah enak. Oke. Nah Om, dengan mobil kecil kayak gini, yang kita bilang termasuk kecil ya? Kecil nih. Ketika lo pakai drifting, ada kekurangan atau kelebihan nggak Om? Biasanya gini, kalau mobil itu untuk drifting itu kalau nggak ada buntut agak susah. Oh malah susah ya? Susah, karena kan buntut untuk ngimbangin, ini kan mobil buntung istilahnya. Iya benar. Ya. Tapi kemarin pas dicoba kok, pertamanya saya nggak buat drifting, maunya buat slalom, karena pelan. Setelah saya coba, kok nurut nih ya mobil sih, saya bilang ke mekaniknya, ke yang mesin Om Revlin, boleh nggak saya bikin? Boleh aja driftingin itu, kenceng boleh. Udah saya cobain kenceng. Pas kenceng kok mobilnya nggak miring-miring, nggak ngangkat-ngangkat, enak banget. Nah, gitu ya? Iya. Kelihatan tuh mobilnya nggak ngangkat, nggak miring. Iya. Jejak aja, rata aja, ngikut aja. Gripnya dapat terus berarti ya? Ternyata enak banget tuh, udah. Oke. Pak Andi pun pas lihat video saya, dia bingung. Din, kalau bisa drifting, kan ini mobil susah. Iya, saya juga nggak tahu Om. Ternyata buat drifting kok bisa, enak. Ini gitu. Antara mobilnya yang enak atau pembalapnya terlalu jago nih? Saya juga bingung. Iya. Nah Om, berarti ini next nih. Ya, dari pengetesan lo kemarin, apa aja Om yang harus di-upgrade lagi Om supaya ini memang performanya ini benar-benar bagus ketika dipakai nanti di Sentul atau di Mandalika Om? Ya kalau ini kan nanti yang akan dihitung lagi kan, kemarin kan belum hitung final gear. Oke. Nanti Om Revlin, Om Padana akan hitung final gear yang cocok untuk di Mandalika berapa. Maunya saya gigi 6 tuh masuk gitu loh. Oh ini emang berapa speed ngomong-ngomong? 6. Oh 6 speed sebenarnya? 6 maju ya. Oh. 7 mundur ya. 7 mundur. Tapi ini gigi ngomong-ngomong gini, nih. Ini kita ngomong gearbox ya. Enggak ada mundur. Ini kan masih motor. Iya, maksudnya tadi kan 6 ya. 6 maju, 7 mundur itu kan kalau buat ngurangin kan maksudnya kan tadi kan? Enggak, ini enggak ada mundur. Oh, ada mundur. Oh iya karena gearbox motor, benar. Tapi nanti sama Pak Andi akan dibelikin alat untuk bisa menjadi mundur. Oh, bisa tuh di mundurnya ini pun 1 sampai 6. Jadi gearboxnya perputaran giginya dibalik. Oh oke, rasio giginya. Iya, jadi mundurnya pun bisa sampai kecepatan 6 speed. Ngeri banget. Iya, istilahnya begitu. Iya. Enggak, berarti bukan menambah shaft baru atau gear baru untuk mundur, pakai gigi yang sama, cuma sistemnya yang dibikin untuk mundur dibalik. Iya, giginya sampai 6. Oh ada tuh convertnya. Ada convertnya. Oke. Pak Andi udah pesen dia. Siap. Om, ini boleh nyalain nggak? Mau denger suaranya nih Om? Oh, coba Pak Toto. Ini nyalain gimana? Ini udah ya? Iya nyala. Udah kan ya? Gih, lo baru keper dikit aja gue dengernya kayak suara moge. Gue tuh selalu, menurut gue suara moge tuh kayak eargasm gitu. Gile. Gila. RPM-nya nggak kelihatan. Nggak ada. Tapi next mau dipasangin tachometer gitu nggak? Perlu ya? Perlu banget. Tapi gila sih rev-nya ya. Iya. Suara bener-bener moge banget ya. Iya. Top. Mantap nih. Iya, mantap. Jadi nggak sabar nih Om, nanti Om pas ketika lo balik dari Mandalika, kalian ngetes di Sentul ini Om. Kalau nanti saya undang pasti. Siap Om.
Gila. Motor. Motor. Bukan mobil ya kan? Iya, iya, iya. Motor. Tapi gila loh, bener-bener ya high rev banget dan akselerasi itu cepet banget Iya. tuh main naiknya ya. Cepet Kayak enteng kalau banget udah, putaran ya. mesinnya ya. Tapi kalau di bawah beban dia kan memang agak berat. Iya, Tapi iya, kalau iya. udah lunyur, udah. Bener. Nah, ini ngomong-ngomong nih, pada saat kita bikin konten ini, kemarin tuh Ridwan baru ngambil bajai Qt. Gua sampai ngomong gara-gara ngeliat lo. Lu pasangin aja Hayabusa tuh kayak apa namanya Sirion yang kemarin dicobain sama Om Deddy pribadi. Oh, iya. Kayaknya menarik kata dia. Kita lihat aja Ridwan berani menerima challenge itu apa enggak ya kan. Lebih enteng lagi bodinya Om. Oh iya. Ini apa namanya bajai Qt. Oh iya. Yang kayak kancil gitu loh. Gitu. Nah, tapi ini aja sih udah kayaknya happy banget sih kalau buat Iya. mainannya si Ini Pak Andi sih ya Om ya. Buat mainan sih happy, saya aja happy banget mainan. Bener. Wah, nggak sabar nih. Nanti nyobain di Sentul bisa duduk di sebelah ya kan ngerasain kayak gimana rasanya. Siap. Om, kita lihat bagian belakang nih Om ya. Oke, sekarang kita udah ada di sisi belakangnya. Tadi dari depan udah. Teknikalnya nanti kita ngobrol sama Om Dana. Ya Om ya, Om Dana ya. Om Dana, Yang ngebangun mobil ini. Nah, pemilik bengkel DSS. pemilik bengkel DSS, sekalipun engineer di sini. Nah, tadi kita juga udah bahas di depan, terus di dalam juga udah, di belakang sekarang kita mau lihat. Nah, ini ada yang menarik nih. Ini knalpotnya di sini nih. Ya, ini knalpot motor nih. Ini knalpot motor nih Om ya? Motor jadi ya. Mufflernya pakai muffler motor gitu. iya. Makanya tadi suaranya juga memang moge banget. Moge Dan mogenya beda sama moge-moge yang 1000 cc Om ya. Suaranya lebih kayak lebih menggelegar Iya, gitu loh. Menggelegar ya. Gitu karena kan ini jatuhnya udah sampai 1300 cc ya. 1300 cc ya. Oke, nah terus kita lihat di sini juga bagasinya ini juga. Ini udah Ini tangkinya. tangki udah di atas nih Om ya. Udah di atas. Oke. Roll bar semua lengkap, bikinannya Om Dana rapi banget. Iya, ini rapi banget. Ini juga Rapi banget. roll barnya sebenarnya juga kalau udah diukur nih udah memenuhi regulasi untuk Iya, balapan sebenarnya nih Om ya. Cuman masalahnya pada waktu itu kan ini kan mesin motor. Mesin itu regulasinya terbatas dari mesin gitu. Nah, Semua ini udah di setup sama Om Dana semua. iya. Ini juga apa namanya tangki udah di atas dan udah nggak di bawah lagi. Terus ini juga dari sisi regulasi nih. Ini udah dipisahin bener. nih Om, Iya, udah bener. Udah benar dipisahin. Iya, karena tangkinya dipisahin dari kabin gitu. Makanya berarti ini sebenarnya secara proporsional mobil sebenarnya udah memenuhi regulasi buat iya. balapan. Cuma dari sisi mesin aja yang nggak bisa Om ya. Gitu. Nah mudah-mudahan nanti ke depan nggak tahu kita ada regulasi yang memperbolehkan mungkin, modifikasi ya. dengan motor ya kan? Mungkin juga. Lucu juga tuh. Nah, oke Om. Setelah ini apa namanya? Gua mau ngobrol sama si Om Dana kali Om ya. Tentang Ya. teknikalnya ya. Siap. Habis itu gue pengen lihat kaki-kakinya nih Om. Boleh. Boleh, Om ya? Boleh. Oke, Nah, siap. kita naikin. Siap. Oke, Oke. sekarang kita cari Om Dana. Oke, sekarang kita sama Om Dana nih, builder dari mobil ini. Kita akan ngobrol-ngobrolin tentang teknikalnya karena kalian pasti penasaran gimana caranya sebuah Daihatsu Sirion ini bisa fit dengan mesin Hayabusa. Om, bisa ceritain sedikit nggak Om, kenapa pilihannya adalah mesin Hayabusa untuk Daihatsu Sirion ini Om? Karena Hayabusa itu pada zaman itu horsepower-nya paling besar. Oke. Terus tunernya paling banyak. Terus sebenarnya kan gagasan ini kan dari Pak Andi. Oke. Ya kan, yang nyari mobilnya juga Pak Andi. Iya. Terus dia cari tuner di Inggris, saya udah lupa namanya Oke. siapa ya. Terus kalau nggak salah nih mesin ini 230 HP-nya. 230 horsepower. Ya, terus makanya dia mau masukin ke mobil. Oke. Berjalannya regulasi itu ternyata mesin motor itu nggak boleh dibuat balapan mobil. Oke. Akhirnya mungkin ikutin pameran, habis gitu semangat Pak Andi itu turun, akhirnya mobilnya dititipin di saya. Oke. Pada saat itu mobilnya udah jalan, cuma Oke. belum disetting, Iya. segala, belum dipakai. Belum fine tuning lah Om ya. Iya. Terus ada problem sama koplingnya, ternyata Oke. harus beli kopling yang kompetisi juga. Oke. Nah, sekarang kita ngakalin dari mesin itu supaya bisa jadi penggerak belakang. Oke. Karena pilihannya kan kalau kita mau main itu kan lebih baik penggeraknya di belakang. Iya. Ya, mungkin bisa ngedrift dikit. Iya betul, lebih banyak bisa dimainin lah Om ya. Iya. Terus jadi pas gigi yang keluar untuk gear rantainya itu, Oke. kita bikinin semacam adaptor yang akhirnya keluar gigi buat masuk ke kopel. Kopel ya? Heeh, Iya. Yang bisa slip on. Oke. Dan untuk meredam getarannya, karena untuk menyari senternya kan susah nih. Betul, karena betul, Om. Mesinnya udah jadi. Betul.
Jadi kita pasang vibra apa yang biasa dipakai di kopelnya BMW. Oh, Kayak karet gitu. oke. Vibrasi. Cuman kalau kita bentangin sampai belakang ini terlalu panjang bebannya. Jadi kita pakai gantungan yang biasa dipakai di mobil-mobil double cabin. Untuk kopel depannya. Jadi ada meredam getaran. Meredam juga. getaran ya. Siap Om. Terus baru di belakangnya itu jadi masalah. Masalahnya kita pakai gardan apa. Betul. Sedangkan di depannya ini PCD-nya PCD hampir sama Kijang, sama Cherokee, dan pada umumnya mobil-mobil lah. Iya. Yang PCD-nya 114,3 kali 5 bautnya, 5 volt. Nah, belakangnya mau nyari yang itu, kalau nggak salah sih akhirnya kita dapat gardan ini, kita pilih HS, karena keluarnya kalau nggak salah HS itu 5, bukan 6. Oh. Tapi sebenarnya dia mirip dengan gardannya Hilux. Iya. Ya, terus dan kebetulan udah ada ininya lokernya di belakang, LS-nya udah ada di dalam. Udah LS-nya, iya. Nah, kita pilih itu dan karena di belakang sistemnya McPherson. Oh, sistem suspensi belakangnya McPherson nih Om ya? Enggak, aslinya kan McPherson. Oh, aslinya McPherson, Sama pakai depannya. Iya. Terus akhirnya kita bikin dengan sistem trailing, karena gardannya gardan solid. Iya. Tadinya kan kayak beam doang di belakangnya bawaan mobil ini kan. Iya. Akhirnya kita pasang gardan dengan gardan solid. Nah, setelah itu kita bikin istilahnya trailing. Terus kita harus pindahin tangkinya. Iya. Dan yang tambahan lagi, mungkin kita bikin tempat buat nyetel casternya. Iya ini ya. Ini tower suspensi juga udah berubah nih Om ya? Iya, depannya. Iya. Terus kalau nggak salah di bawah kita bikin link ya. Oh, ada link Om ya? Arem bawahnya itu diganti, udah bukan bawaan mobilnya. Oh, arem bawahnya juga udah berubah nih ya? Udah. Itu modifikasi atau pakai punya apa dipasangin gitu Om? Modifikasi. Modifikasi ya? Pakai pillow ball. Oh udah pillow ball juga nih kayak kaki? Iya, bikin segitiga gitu. Karena emang tujuannya mobil ini dibikin kan buat main tadinya. Iya. Jadi langsung aja. Iya. Supaya maintenance-nya agak murahan. Iya. benar. Ya udah gitu, kalau pakai sistem karet itu kan dia ada friksinya ya, maksudnya ketahan karet gitu ya. Kalau ini kan lebih enteng lah. Lebih enteng ya. Sama pasti lebih rigid lah pasti Om ya, karena pillow ball kan. Iya, nyetelnya lebih gampang di. Nyetelnya juga lebih gampang ya. Nah Om, pillow ballnya itu custom Om? Apa memang ada beli kit? Banyak, udah belilah di kota banyak lah. Oh gitu ya? PC berapa ya? 12 atau berapa gitu. Iya. Nggak terlalu gede sih. Om, ini ada yang menarik nih Om. Biasanya kan mesin itu kalau dibilang dibikin inline ke belakang itu kan posisi di tengah. Tapi ini kenapa di sebelah kiri nih Om? Karena itu masalah transmisinya. Oh, transmisi tadi ya? Kalau kita nyesuaiin ya? Kita balik ke sini kan transmisinya keluar di sini. Iya, betul. Dan kan proyek ini cuma sebentar ya. Iya. Waktunya nggak lama karena mengejar pameran. Dan untuk kita masang pendingin ini, kita kan perlu alternator. Alternator ini nggak cukup. Jadi karena kita nggak punya, dia sistemnya kan beda dengan mobil ya. Iya. Nggak ada puli yang keluarnya. Iya. Akhirnya kita pasang di kopel. Kita bikinin, kita pasang di kopel situ. Jadi kalau mobil yang nggak jalan ya dia ngisi dari sini. Dari mesinnya. Cuman nggak begitu besar, jadi extra fan-nya nggak kuat lah. Sebentar juga mungkin akinya habis. Makanya kita pasang alternator di belakang. Iya. Buat pengisian kaki Om ya? Nah, buat pengisian lah. Buat pengisian semua, iya benar. Gitu-gitu. Iya betul. Nah, ini kita lihat nih. Jadi walaupun mesinnya di sebelah kiri, kita lihat nih posisi kopelnya tetap di tengah nih Om ya jadinya Om ya. Karena memang mau nyesuaiin itu Om ya. Iya, kita nyari simetris itunya kopelnya ya. Nyari simetrisnya dulu. Iya. Gitu. Nah Om. Karena emang nggak ada contohnya sih. Jadi kita pikir. Jadi nge-blueprint sendiri Om ya. Iya. Om, ini cuma pertanyaan gue nih Om. Ketika lo dikasih challenge untuk modifikasi Daihatsu Sirion ini dengan mesin Hayabusa, apa yang menurut lo hal tersulit untuk lo modifikasi untuk mesin ini terpasang di sini? Kalau saya nih jujur ya, satu, mesin motor itu torsinya kecil. Betul. Terus menurut saya sih
harusnya mobilnya mungkin cenderung ke mobil yang sangat ringan lah ya, mobil pipa. Yang interiornya udah nggak ada semua gitu. Mungkin langsung roll kit aja, terus bodinya ditempel dari luar lah gitu. Kayak tubular gitu lah Om ya, jadi tinggal pasang casing body gitu Om ya, jadi lebih enteng gitu ya. Iya, terus cuman mungkin mobil ini mau dipakai supaya movingnya gampang kan, maunya ada plat nomornya ya. Iya. Gitu, mungkin ya asalnya sih situ. Makanya milih sasis Sirion ini Om ya. Nah, ini termasuk mobilnya waktu zamannya paling kecil lah. Iya. Siap Om. Nah Om, terus kalau dari sisi kesulitan Om, kesulitan membangun nih Om ya, kesulitan membangunnya tuh di mana Om yang paling sulit Om? Sebenarnya yang paling sulit tuh nyatuin kopelnya sama mungkin ke sekuennya ya. Ke sekuennya Om ya, ke tuasnya ya. Menurut saya sih belum sempurna ya, karena sistem linknya tuh nggak solid lah gitu. Jadi ngopernya tuh kurang. Kurang gitu, pas ya. Udah gitu kalau nggak salah dan kebalik ya. Ya, satunya kan ke belakang. Satunya ke belakang kan, terus gitu. Iya, berarti itu next mesti di-develop lagi apa gimana tuh Om? Kayaknya Pak Denny lebih ahli. Saya cuma pakai aja. Iya. Nah, nih Om, berarti kalau kita ngomongin tuas Om, tuas itu juga berarti custom juga tuh Om, tuas ininya Om, giginya. Iya. Custom juga Om ya. Tapi bisa akhirnya teraplikasi sama mesin ini Om ya. Iya. Ya, karena kalau mau nyempurnain ya kayak bangun rumah Pak, bangunnya sih cepat. Benar. Cuman ngedetailinnya ya. Betul. Setuju Om. Setuju. Tapi ini canggih sih Om. Pada waktu itu sih emang permintaannya cuma sampai situ, karena malah dikejar-kejar kita kerja sampai malam gitu. Ngelemburin. Cuman buat showcar aja. Iya. Gitu. Tapi akhirnya kemarin udah dibuktikan sama Om Denny pribadi, ternyata mobil ini enak Om ya. Gitu. Berarti hasil karyanya udah terbukti nih. Nah Om, next nih Om, seandainya nih, ini kan gue bilang nih kayaknya di Indonesia, kalau gue pribadi ya, gue baru lihat di sini nih yang ngebangun Sirion pakai mesin Hayabusa. Next nih Om, seandainya ada yang nonton video ini, tiba-tiba tertarik mau modifikasi, mau nyanggupin apa nggak Om? Ya nyanggupin asal nurut. Nah tuh, nyanggupin asal nurut. Maksudnya kalau saya bilang misalnya kayak gini, kan orang semua punya pemikiran sendiri-sendiri. Betul. Jadi kalau menurut secara teknis ini harus diridus dulu gearnya atau dipasang kayak istilahnya kayak transfer case yang bisa juga buat mundur. Iya kan, tapi di situ bisa kita ganti rasionya, karena di Amerika itu bagi-bagi kebanyakan pakai itu supaya dia bisa mundur. Nah, cuman kalau nggak dipasang mungkin saya nggak berminat gitu, karena nggak ada sesuatu pembaruan gitu. Iya. Nih keren sih. Penyempurnaan. Sama si Om nih. Jadi gua ngelihat di sini memang kan gue juga ini Om, kebetulan sama Om Denny pribadi kan junior nih Om balap gitu kan. Jadi kita juga seneng ngoprek gitu Om ya. Jadi kalau gue melihat memang dari sisi misalnya antara si owner mobil atau si pembalap sama si engineer gitu, memang menurut gue tuh engineer tuh harus diberi keleluasaan, karena memang yang ngerancang, yang punya desain itu adalah engineer. Jadi kayak tadi Om bilang harus nurut gitu kan. Karena kadang ada beberapa orang nih Om, gue ngeliat ya teman-teman gitu Om ya, kadang bisa lebih pinter daripada engineer-nya. Jadi kayak yang malah ngasih masukan-masukan yang menurut sisi teknikalnya engineer lebih paham, itu sebenarnya nggak pas gitu kan. Nah jadi gue setuju nih. Diskusi lah sebenarnya. Alasannya harus jelas. Harus jelas, benar, permintaannya karena juga harus pas. Karena di ujungnya tanggung jawabnya yang bikin kan, bukan dia yang tanggung jawab. Betul. Kalau bonnya dia yang tanggung jawab. Tuh jangan lupa tuh, siapin bon kalau kesini. Gitu. Nah Om, oke. Selanjutnya nih Om. Berarti ini untuk bikin roll cage apa segala macam mulai dari nol, ini semua di bengkel DSS ini Om? Kalau dari sini semua. Oke, blueprintnya semua dari sini Om ya? Iya. Berarti next kalau udah bangun sasis yang sama dengan ini, lo harusnya lebih mudah daripada ini dong Om? Karena lo udah punya blueprintnya. Saya bilang mesti nurut. Mesti nurut, ya pasti dong, harus nurut dong. Lebih baik dong. Iya dong, yang ini. betul. Nah, kalau cuman mau kayak yang gini juga ya mungkin saya kehilangan selera juga. Betul. Nah, tapi pasti yang ini juga pasti juga akan di-develop lagi kan Om, akan ditingkatkan lagi kan ke depannya. Yang punya lah Mas. Pastilah. Saya sih emang kerjanya cuma biasa gitu. Siap Om. Oke kalau gitu Om. Nah Om, kalau untuk tadi kan engine udah kita ngomongin Om ya. Ini berarti kalau untuk dari sisi elektronikalnya sendiri, ECU-nya ini pakai ECU-nya Hayabusa atau apa Om? Oh standarnya Hayabusa? Karena waktu dibeli sama
ownernya sama Pak Andinya, ini udah satu set gitu sama kabelnya. Oke. Sama ECU-nya, karena di tune-nya di situ. Oke. Kenapa horsepower-nya bisa besar gitu. Oh, berarti tapi ini Om, maksudnya walaupun itu ECU standar, itu masih bisa di ini Om, bisa di setup Om? Iya. Oh, bisa di setup ya? Bisa. Berarti kayak standalone gitu dia ya? Sekarang kan banyak kan apa istilahnya, diinjek lah ya. Diinjek, oh oke. Iya. Dapatnya, nah kalau ini ECU mobilnya udah nggak dipakai. Oke, ECU mobil nggak dipakai, berarti memang udah bawaan mesin nih Om ya? Udah bawaan mesin. Oke. Gitu. Nah Om, ini terakhir nih Om, suspensi. Ini suspensi pakai apa nih Om? Ngomong-ngomong Om. Itu ISC ya? ISC udah nggak. Oh pakai ISC. Tapi ISC-nya ini emang bawaan untuk Sirion atau yang apa dimodifikasi gitu Om? Jadi mobil ini banyak sponsor ya sebenarnya, Pak. Banyak sponsor ya? Jadi saya nggak tahu dikasihnya itu ya kita pasang. Oke, siap kalau gitu. Om, terima kasih banyak waktunya Om. Sama-sama, Pak. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan akan menghasilkan karya yang baik lagi, lebih baik bahkan ke depannya Om. Ya, terus buat teman-teman juga bisa datang ke DSS nih, ada di daerah Ciputat ya Om ya? Iya. Gitu. Ya wes kalau gitu. Customer-nya banyak yang gila juga. Gila juga modifikasi Om ya? Iya. Oke deh kalau gitu Om. Ya, Terima kasih banyak waktunya Om. Oke, Sama-sama, sampai jumpa lagi Om. Ya. Makasih. Oke Om, tadi kan udah ngobrol-ngobrol sama Om Dana Om ya. Jadi memang nih kaki-kakinya juga katanya custom dan udah piloball. Ya. Ini kita lihat nih memang lower armnya nih memang udah kayak pakai apa namanya? Tubular gitu Om ya. Iya. Dirubah jadi piloball Kan semua Om memang. Dana spesialis Jeep mungkin ya ini agak sedikit ngikutin Jeep gitu kali ya. Oh gitu. Ya, jadi kayaknya sih kuat banget nih. Jadi gue malah kepikiran nih Om, kita kan agak susah sebenarnya Om beli apa namanya piloball sebenarnya berarti di sini bisa custom Om ya. Iya, ini kan buktinya aja bisa. Jadi bikin lower arm sendiri gitu Om. Iya. Link stabil juga tetap kepasang. Gitu. Dan sistem suspensinya bener ini McPherson. Gitu. Terus persen ya. Itu Kita lihat kopelnya nih Om ya. Oke, ini kopelnya dari sini. Oh, panjang banget ya. Panjang banget kopelnya. Nah, ini gardannya. Dikasih ini hampir lagi. Karena yang alternatornya. Iya, nggak cukup. Iya, Karena motor kecil. Iya. Tapi ini ngikut jalan kalau mobil jalan. Oke. Kan dia baru muter mobil jalan. Ini menarik sih Om, maksudnya modifikasinya ya. Iya, Kepikiran masang alternator dari apa namanya? Dari sambungan kopel sama gardan nih Om. Iya. Ini berfungsi kalau mobil jalan baru ngisi. Oke. Iya kan setelah muter. Iya. Mobil berhenti depan doang. Iya. Karena kan motor kecil ngisi kaki. Wah ini kecil. jenius sih menurut gua nih. Iya. Terus ini juga kayaknya dibikin buat naro ini nih bel cadangan nih kalau putus. Nggak usah copot-copot kapal, udah ngambil dari sini. Ngambil aja dari situ, sini. iya bener. Jadi udah dipikirin semua sama Om Dana. Ya, inilah hasil kerja Om Dana, seorang Pak engineer Andi, nih. Ya, Bener. Bener-bener ini. Sasisnya kan udah dirigitin. Oh, ini yang tadi dibilang nih di apa namanya di belakang untuk megang kopelnya dibikin trilling kayak gini Om ya. Ya. Nih, trilling. Ini kayaknya kan ngitungnya nggak gampang nih kan. Nggak gampang Om ini. Wah, ini luar biasa sih menurut gue ya. Terlebih dari masalah engine memang bulat tapi mikirin untuk masalah RWD. Jadi RWD ini ya susah banget menurut gue. Bener-bener banyak, liatin tuh. Iya bener-bener loh. Ini maksudnya kayak gini nih, bikin trilling kayak gini ini kan bener-bener harus by design. Itu sasis dicolok. Nggak bisa coba-coba, bener. Sasis dicolok tapi diganti sasis nih, kan sasisnya dibikin lagi. Bener. Itu bikin dicolok, iya dibikin bener. lagi sasis. Jadi Bikin sasis lagi ini juga udah rigid banget berarti Om. Iya. Makanya tadi mungkin Makanya pas saya coba butt drifting itu mobil kok enak. lo bener-bener impresif banget ya, jadi enak itu ya. Mobil nggak miring, nggak takut kebalik gitu kan, mobil tinggi pasti kan ada yang ngangkatnya kan, buktinya kemarin ngangkat aja nggak ada. Bener. Itu. Wah ini keren Om. Tuh dikasih lagi. Nggak salah nih. Ting stabilitasnya dikasih lagi. Gue malah jadi kepikiran nih, suatu saat nih KDRT bikin project nih mau bikin yang kayak kaki-kaki kayak gini bisa di sini nih. Keren. Om Dana keren. Dan lo coba pun bener-bener memang terbukti Om ya. Dan nggak ada takut-takutnya, sasis melintir lah apa, udah ditambah-tambahin semua. Udah di reinforce semua, bener. Bawahnya juga di reinforce semua nih. Untuk gardan, untuk penggerak belakangnya ini kan mungkin ya. Iya. Kalau mobil ini kan aslinya kan dia cuma ngikut, cuma muter kan. Iya. Nggak ada apa-apa, nggak bener. perlu apa. Sekarang tiba-tiba dikasih untuk gerakin. Bener. Kepikiran loh. Dan ini punya HS tadi dibilang Om ya. Gede banget. Gede banget. Yang pasti kuat lah. Kuat iya. banget. Oke, ini tadi semuanya kita udah review habis-habisan. Gitu, mulai dari outlook-nya yang udah dibikin
white body Om ya, terus juga lo bikin air scoop-nya di depan gitu kan. Belakangnya juga kaca belakang semua. Kasih wings JS Racing. Wah, JS Racing tuh wingsnya tuh keren. Terus juga apa namanya interiornya juga emang udah bener-bener racing banget lah, udah mobil balap yang proper emang harusnya ikut balap. Cuma memang tadi kayak kita bahas regulasi mesin yang tidak memperbolehkan gitu. Nah, terus kaki-kaki juga kita tadi udah bahas Om ya. Kaki-kaki sih canggih banget sih kalau canggih. Gua nggak kepikiran gitu. Mungkin tadi kata Om Denny bilang, ya meskipun sebenarnya gini Om ya, kita nggak bisa bilang juga bengkel Jeep bisa modifikasi ini, gitu kan. Berarti kan ini nih apa ya? Ini juga bukan mobil Jeep gitu loh. Mobil Jeep. Gitu. Nah, jadi menurut gua nih luar biasa DSS dengan hasil karyanya bisa mengkonversi yang tadinya basic mobil ini adalah front wheel drive menjadi rear wheel drive dengan mesin Hayabusa, itu keren banget gitu. Jadi memang mesinnya oke dari UK, tapi ngerancang desain supaya ini bisa terpasang dan menjadi RWD itu tidak mudah. Dan menjadi enak, nurut. Nah, kalau misalnya nurut itu. Buat mobil nurut tuh susah. Iya. Buat mobil kenceng gampang. Setuju Om, benar-benar. Karena balik lagi semua itu hasilnya adalah di aspalnya Om ya, gitu. Mungkin kalau ngeplak-ngeplak doang, ya mungkin orang bisa aja ngatur gitu kan. Kenceng aja, tapi begitu buat drifting, kok nurut, enak, bener-bener. Nggak angkat-ngangkat, mobil nggak miring-miring. Bener-bener. Nurut, wah itu. Nah, ini saya juga sempat kaget banget. Kaget banget ya. Kaget banget. Nah, gue jadi penasaran justru Om. Nanti kan kemarin emang kebetulan kan nggak tahu ya kalau Om Denny nyoba. Nah, ini katanya rencananya Om Denny ini mau berangkat ke Mandalika dan balik dari Mandalika ini akan dicoba di Sentul. Gue penasaran, jangan lupa undang gue Om. Oh, pasti. Gitu. Nanti kita akan hubungin. Siap kalau gitu. Nah, buat episode kita kali ini cukup kayaknya. Buat kalian yang suka sama video ini silahkan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram Om Denny Pribadi. Tadi apa Om? Denny Pribadi 47. Denny Pribadi 47 karena kalian wajib follow karena untuk tahu update-update di Mandalika dan kalau kayak tadi Om Denny bilang mau coba track day atau mobil atau motor bisa hubungin Om Denny, DM aja langsung gitu. Nah, kalau mau modifikasi juga bisa ke bengkel DSS, nanti kita kasih linknya di bawah. Nah, buat kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.